Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masih membahas keutamaan zikir. Ya, kita masih tema zikir sama mendatangi majlis zikir, majlis ta'lim, majlis zikir. Ya, ada keutamaan hadis. Kemarin kita sudah bahas hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah betapa sangat ruginya ada qaumun maq'adan lam yazkurullaha fihi wa lam yusallu 'alan nabi ila kana 'alaihim hasaratan yaumal qiyamah. Apabila orang duduk di suatu majlis atau perkumpulan, di situ tidak disebutkan nama Allah dan tidak dibacakan sholawat kepada Rasul, maka orang tersebut kategori orang yang paling rugi duduk di majlis. Nauzubillah min. Makanya berkali-kali saya sampaikan, kalau kita lagi duduk-duduk, apakah itu di tukang bakso, di tukang mie, bertiga lagi pada makan bakso, biasain mari kita doa bersama-sama dengan membacakan Al-Fatihah. Nah, biasakan seperti itu. Atau mari kita baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Supaya apa? Duduknya kita kategori duduk di majlis zikir. Tuh, makanya ngobrol-ngobrol di pos itu mulailah duduk-duduk itu dengan membaca Fatihah minimal. Rugi Pak, ngomong ngalor ngidul ngetan ngulon tapi tidak ada zikir kepada Allah, tidak disebutkan nama Allah, tidak berselawat kepada Rasulullah. Apa kata Rasul bilang? Faqad ya. Di situ ila kana alaihim hasratan yaumal qiyamah. Akhrajahu Tirmidzi. Maka orang tersebut orang yang rugi nanti di akhirat. Nah, hari ini kita bicara wa an Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, dari Abi Ayyub Al-Ansari, semoga Allah meridhoi Abi Ayyub Al-Ansari. Qala, berkata Abi Ayyub, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala, siapa orang mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah asyara maratin, 10 balik. Dilanjutin ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, itu kalau zikir. Kalau di kuburan beda lagi, Pak. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit la yamutu abadan biadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, ada gitu beda. Ada kalimat la yamutu abadan. Nah, ini meyakinkan kita orang mati, manusia bisa mati, tapi Allah la yamutu abadan. Ya, di dunia Tuhan kita Allah, di alam kubur Tuhan kita Allah, alam hidup dunia Tuhan kita Allah, alam kematian kita di alam kubur Tuhan kita Allah. Huwa al-hayyu al-qayyum la yamutu abadan. Maka tenang saja orang-orang yang beriman kepada Allah. Alam dunia ini yang menguasai Allah, alam kubur pun yang menguasai Allah. Allahnya itu keneh, tidak berubah. Makanya alhamdulillah. Tuh, dalam hadis riwayat lain, Pak, apabila di kuburan kita bacakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit la yamutu abadan wa huwa ala kulli syai'in qadir, atau la yamutu abadan biadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir, itu Pak seketika seluruh kuburan yang kita lewatin atau kita nongkrong di situ terang. Yang tadinya orang-orang di kuburan yang berdosa gelba itu mah terang. Sampai kalau bahasa kampung saya orang Cibitung ngelongo ke atas.
Lah ada apa nih tiba-tiba terang? Dilihat ya, ada si itu tuh lewat, yang dulu suka ngaji di Miftahul Huda. Tuh, didoain kita Pak, panjang umur lu tong ya, biar bisa balik lagi ke sini ngedoain gua. Gitu Pak, seneng kita datang. Kenapa? Karena tiba-tiba terang. Kayak lampu, kayak siang. Dalam riwayat lain seperti jam 12 siang. Seperti jam 12 siang. Tuh, ini namanya khasiat zikir yang kita baca. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit, la yamutu abadan biadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, kalau yang kita baca hari ini dari Ayyub Al-Ansari, barang siapa orang yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sebanyak 10 balik, kana kaman a'taqa arba'ata angpusi min waladi Ismail, itu pahalanya seperti orang membebaskan 4 orang keturunan Bani Ismail. Ini ada unik kalimat. Tadi ada Tuan Guru Ismail nih. Ada apa dengan Bani Ismail? Tahu Bani Ismail itu siapa? Bani Ismail itu keturunan dari Nabi Ibrahim yang lahir dari keturunan Nabi Ismail. Nih, jadi ngomong sedikit sejarah. Udah tahu, kita udah sering lihat di medsos, tapi nggak apa-apa, kita ulang aja di majelis ini. Nabi Ibrahim itu kan punya anak yang populer 2. Satu Nabi Ismail, kedua Nabi Ishak, gitu aja udah. Dari 2 istri. Ismail dari Sayyidah Hajar, Ishak dari Sayyidah Sarah. Nah, kita yang dari Sayyidah Sarah lahirlah Nabi Ishak yang kemudian punya anak Nabi Yakub. Nabi Yakub punya anak 12 dari 6 istri. Wih, mantap. Nah, dari istri yang pertama ada yang namanya Yahuda, yang kemudian jadi Yahudi. Dari istri yang nomor 6, Suhail, dari istri yang bernama Suhail punya anak Nabi Yusuf dan Benyamin. Nah, itu aja. Adapun si Levi, itu nggak pada kena. Hunda nggak pada nggak apa, saya emaknya siapa? Karena nggak pernah saya hafalin nama emaknya. Jamaah rahimakumullah, yang kemudian mereka disebut dengan Bani Israel. Sekarang muncul ada Israel. Walaupun bukan Bani Israel, tetap aja ngakunya Israel. Terserah mereka lah. Nah, jamaah rahimakumullah, kembali. Nah, dari Bani Ismail, Pak, ini ada satu peristiwa yang sangat luar biasa waktu itu. Banyak orang-orang yang Bani Ismail ini pada dijadikan budak, Pak. Ketika terjadi penjajahan daerah sana. Sampai-sampai muncul hadis ini. Ya, siapa orang yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ya, 10 balik itu pahalanya sama seperti membebaskan budak dari Bani Ismail. Tuh. Akhirnya kan mereka berlomba, Pak, membebaskan budak Bani Ismail aja berpahala luar biasa gede. Makanya perbudakan itu setelah Islam datang, perbudakan dihapus, Pak. Habis. Karena hampir seluruh hukum Islam, Pak, Bapak perhatikan. Bapak misalkan puasa, suami istri tiba-tiba siang hari melakukan hubungan senggama atau hubungan badan di siang hari pas lagi puasa, maka begitu ditetapkan hukum harus membayarkan yang disebut dengan kifarat. Yang pertama itu apa? Membebaskan budak. Membebaskan budak. Termasuk ibadah haji, apabila dia melakukan pelanggaran, hukum pertama apa? Membebaskan budak.
Jadi habis tuh ketika hukum. Sudah tidak ada budak, baru diganti dengan puasa. Setelah tidak mampu puasa, ya memberi makan 40 fakir miskin, pasti kayak begitu. Itu semua Pak, kiparat-kiparat dosa, atau kalau bahasa saya mah hukuman-hukuman melanggar tata cara ibadah, pasti yang pertama itu apa? Membebaskan budak. Maka habis Pak. Orang yang pada punya budak habis, dibebasin semua. Melanggar hukum, bebasin terus. Dibebasin, merdeka semua. Nah ini, Islam hadir salah satunya adalah membebaskan perbudakan. Alhamdulillah. Tuh. Nah, pahalanya besar membebaskan budak itu. Apalagi budak dari Bani Ismail. Yaitu anak-anak Nabi Ismail yang luar biasa. Nah, berikutnya, jadi itu ya, itu hadis dari Abu Ayyub. Ini membicarakan mengenai keutamaan pahala mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Berapa balik? 10 balik. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, man qala subhanallah wa bihamdihi mil'ul mizan, mi'ata maratin, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdi, berapa? Mi'ata maratin, 100 balik. Khutot anhu khotoyahu. Khutot itu dicoret. Apa? Khotoyahu, kesalahan masa lalu. Khutot itu bisa diartiin dihapus, anhu khotoyahu, kesalahan masa lalu. Wa in kana misla zabatil bahri, walaupun dosanya itu seperti pasir di lautan, pebuih di lautan. Zabatil bahri, seperti buih di lautan. Banyak, saking banyaknya dosa. Bacanya subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah. Itu luar biasa Pak pahalanya. Ya, alhamdulillah. Saya ingatkan kembali Pak, tidak ada amalan anak manusia yang bisa menyelamatkan dirinya kecuali zikir. Saya ulangi Pak, tidak ada amalan anak manusia Bani Adam yang bisa menyelamatkan dirinya kecuali zikir. Ini penting Pak, ini keutamaan zikir. Coba aja ketika Bapak sudah tidak punya uang, sudah tidak punya kekuasaan, sudah tidak punya apa-apa, apa yang kita miliki? Zikir doang udah. Kayak kita dulu zaman Belanda, waktu dijajah, tanah udah diambil, harta makanan udah dirampokin semua, baju udah pakai karung goni, ya, baju karung goni diikat. Kalau hujan berat banget tuh baju karung goni, pada ngelempod. Kalau sekarang udah banyak baju kagak pakai, sekarang kita udah benar merdeka, kita makmur banget udah. Baju di lemari orang pernah dipakai. Habis ngaji baju itu lagi, baju banyak lemari. Tuh. Dulu mah ya Allah, ingat banget itu. Kalau ada orang mati, orang matinya rada kaya dikit, dibungkus pakai kain kapan, Pak. Itu ditungguin 40 hari kuburannya, Pak. Apa sebabnya? Digali, diambil kain kapannya. Buat apa? Bukan buat jimat, bukan. Buat baju. Ya buat baju, Pak. Bukan buat jimat, bukan. Iya, kalau dikubur lagi tuh mayatnya. Kadang-kadang digeletakin udah pergi tinggalin. Telanjang orang mati. Iya, Rasulullah. Tukang gali kubur tanggung jawab itu.
Makanya kalau ada orang mati rata-rata gitu. Nah, bagaimana kalau orang melarat? Di kuburnya tebang pakai kain apa pakai tikar doang digulungin. Saking apa tuh? Saking oraknya zaman itu. Tuh kita pernah ngalamin kayak gitu, itu bangsa kita, itu bangsa Nusantara waktu dijajah. Iya, tuh pada pakai karung goni, makanya sekarang bersyukur pada pakai baju. Nah, karung goni dari mana? Nah, itu kalau ada kiriman beras kan pakai karung tuh. Nah, karungnya diambilin buat baju. Sampai kayak gitu, Pak. Kita hidup, bangsa kita itu dijajahnya kayak gitu coba. Makanya amit-amit jangan sampai ada penjajahan lagi. Nauzubillah min zalik. Jamaah rahimakum. Kita udah punya apa-apa. Baju udah punya, harta udah habis, tenaga udah nggak ada. Apa yang kita miliki? Cuman satu, Pak, zikir. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Udah ya Allah doang. Lebih jauh dari itu, ini pasti kita ngalamin. Itu pasti kita bakal ngalamin. Di saat kita sudah tua, Pak. Udah ada di di ruang rawat. Ya. Datang saudara, udah orang kenal. Bah, nih saya. Siapa lo tong? Lah, anak abah. Anak gua ya. Iya kali ya. Udah iya kali ya? Iya kali ya katanya. Bininya, bang, sabar bang. Sadar, iya gue sadar banget udah. Ngaco ngomong udah sadar banget gue udah bang apa lo diam katanya, gue lagi sadar ini, lagi sadar be, nah kita harus sadar. Siapa yang kita ingat? Apa yang kita miliki pada waktu itu? Harta udah lupa, mobil udah lupa, kerjaan udah lupa, proyek udah lupa. Siapa yang bisa menyelamatkan kita? Zikir, Pak. Makanya biasain zikir subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Tuh. Zikir dia dikabul oleh Allah, sehat lagi. Alhamdulillah. Zikir, ada orang sakit, Pak. Kata dokter sehat, nggak ada penyakit. Gimana dok, sudah sakit? Datang lagi para ahli dokter. Nggak ada bu, nggak ada tanda-tanda penyakit, Bapak sehat. Kon saya sakit. Yang dicari siapa coba, Pak? Kepala bayi itu. Kita berobat ke dokter, kata dokter kita nyatakan nggak ada penyakit, nggak diagnosa. Siapa yang cariin? Ustad. Pak Ustad. Lah emang Ustad dokter? Pak Ustad suruh ngapain Ustad tuh? Suruh zikir. Suruh apa? Suruh zikir Ustad. Lah, coba pikir deh. Emang Ustad dokter nggak penyakitnya kagak? Ustad aja kalau sakit yang rawat dokter datang ke Ustad. Assalamualaikum Ustad. Ada apa bu? Ini saya orang enak buat badan bari nangis. Emang kenapa? Kalau malam gelisah baik. Orang bu bisa tidur. Udah balik-balik ke dokter, kata dokter nggak ada penyakit, dikasih obat tidur tapi orang tidur. Itu kan? Terus mau minta apa ke saya? Minta air. Apa saya jawab? Beli dulu airnya ntar saya kasih. Minta air mau galon saya bisa kering, nggak apa-apa sih kalau minta minum mah. Ustaz minta minum kasih. Minta air maksudnya apa tuh? Zikir, Pak. Baca nama Ustaz Fatihah, Al-Fatihah, tiup, minum, sembuh. Alhamdulillah. Tuh. Siapa yang menyelamatkan? Allah, Pak. Zikir intinya mah. Makanya wajar kalau ada hadis Nabi, tidak ada amalan anak manusia yang bisa menyelamatkan dirinya selain daripada zikir. Makanya bapak-bapak kudu punya gacoan zikir ya. Tahu gacoan zikir? Bapak senangnya zikir apa? Pegang tuh. Ustaz saya mah senangnya la ilaha illallah. Terus udah. Pagi 100, sore 100. Jangan lepas tuh. Ustaz saya senangnya dengan zikir la haula wala quwata illa billah terus. Ustaz saya senangnya istighfar 1000 setiap malam, silakan.
Terus saya senangnya sholawat. Sholawat apa? Ambil satu. Punya gacoan Pak. Ada yang sholawat fatih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin lil fatihi lima ugliqo wal khatimi lima sabaqo nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala ali haqqa qadhi wa miqdaril ajim. Baca tuh. Berapa? 331. Wah, silakan. Atau jumlah rasul. Jumlah rasul biasa kalau amalan gacoan mah sholawat. Berapa? 313. 313 umpama. Gacoan tuh. Saya kalau ada orang lagi ngamal itu, wah sholawat fatih nih 313 nih. Wah dia pengen usahanya maju ini. Kayaknya lagi buntu nih orang. Bisnis susah, dagang orang mau laku, bini galak banget, anak belum bayaran, duit orang punya, usaha apa gitu gagal mulu. Tuh. Udah ngedekul be, intip. Nah ini orang lagi gagal nih, udah intip sama saya. Sebab apa? Saya tahu salah satu keistimewaan sholawat fatih itu agar dibukakan pintu jalan. Jangan susah be hidup teh. Kan orang kalau agak mumet Pak, otak orang kebuka nih. Usaha apa lagi susah itu. Orang bisa eling pisan, kalau ngerti orang bisa eling. Mau usaha teh, usaha apa tuh? Orang mentok. Coba bener-bener mentok Pak. Orang kalau udah buntu pikiran, ngapain orang bisa Pak? Tuh makanya ada sholawat namanya sholawat pembuka, sholawat fatih. Baca tuh 313 tiap malam terus. Selama berapa malam? 40 malam. Wah dia kerjain terus sholawat fatihnya. Alhamdulillah. Begitu besok dateng kawan. Lo nganggur lo. Di gua ada kerjaan yuk mau gak? Lo mau banget. Tuh begitu Pak. Tiba-tiba ada ide, ada orang lewat punya inspirasi. Ada orang lewat. Nah, romannya kalau usaha ini bagus nih. Tuh, jadi ada inspirasi. Ngelihat orang lewat, kita yang dapat inspirasi. Ngerti inspirasi? Ide-ide. Tuh begitulah cara Allah membuka. Begitulah cara Allah membuka. Ditambah keberkahan. Walaupun jualannya tahu, murah sih tahu, teh Bang, gua 1.001 kan, 1.000 satu bulan. Tapi kalau jadi bos tahu, udah pasti orang kaya. Bos tahu bulat digoreng dadakan 500-an lejat itu. Tapi kalau jadi bos tahunya orang kaya pasti. Tuh seperti itu Pak. Jadi inspirasi itu akan muncul. Siapa yang memudahkan? Allah. Alhamdulillah. Nah, dari situ itu keutamaan zikir tuh. Jadi kita penting Pak, penting zikir itu. Kebaikan dunia Allah buka, di akhirat sudah tentu dan pasti. Nah, jamaah rahimakumullah ini. Jadi subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Siapa orang yang bisa baca itu 100 balik, Allah akan hapus kesalahannya, walaupun kesalahannya itu seperti buih di atas lautan. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Ya. Pada temuan yang lalu saya sudah ajarkan, ketika kita berjalan sambil zikir, ketika nanjat ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika jalannya rata, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ketika mudun, tahu mudun, nelojog, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tuh, seperti itu. Kalau orang sudah biasa hidup bibirnya itu berzikir terus pada Allah, apa Allah bilang dalam hadis kursi? Ini ngingetin doang. Tuh, hamba gua tuh, ya kata Allah. Namanya sih itu. Kasih tahu apa yang lain, oi makhluk yang lain. Tuh hamba gua tuh. Itu hamba gua itu, kata Allah. Disebut namanya. Itu hamba gua tuh. Kenapa? Karena mulutnya senantiasa berzikir menyebut nama aku, kata Allah. Terus dibangga-banggain kita Pak di hadapan makhluk yang lain. Tuh subhanallah. Itu keutamaannya Pak. Makanya pesan saya malam ini, biasakanlah berzikir.
Zikir itu ada dua Pak, ada zikir zahar, ada zikir khafi. Zikir jahar itu yang terungkap, terdengar, dan terucapkan dengan jelas, jahar namanya. Kalau zikir khafi itu zikir yang dibacakan oleh hati. Kita manusia jahar lakukan, khafi laksanakan. Jadi seimbang. Ada memang aliran Islam, asal habis sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, diem aja. Tahu zikir, tahu ngantuk gitu mah, wallahu alam dah. Sebab namanya zikir khafi, ya jangankan kita manusia, malaikat orang tahu. Karena yang tahu dia dengan Allah. Makanya kita jangan suudzon. Orang habis sholat langsung diem, mungkin lagi zikir khafi dia. Ya, kenapa di masjid kita pakai zikir jahar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kenapa? Itu karyanya ulama NU itu. Karyanya ulama ahlu sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Apa sebabnya? Menurut pendapat ulama NU, di masyarakat itu orang sholat tidak semua bisa sholat. Ada yang baru sholat ikut-ikutan sholat. Jadi sholatnya karena dia tobat, orang ngerti bagaimana cara sholat, maka dia ikut-ikutan. Alhamdulillah. Sah nggak sholatnya? Sah karena berjamaah. Maka sesekali imam bacain zikirnya itu sedikit jahar. Tuh. Habis sholat ada runtunan zikir. Kenapa dibacanya jahar? Kata ulama NU itu sedang melatih, karena tidak semua orang di masyarakat yang dia sholat ke masjid itu pernah punya pengalaman mondok. Tidak semua pernah punya pengalaman mondok. Ya paling sekampung 2 orang yang mondok. Itu yang ketiga kabur mondoknya. Orang dilanjutin, pindah kemana meren? Tuh. Ya kalau di pondok mah wajib Pak. Santri asal pengurusnya datang bawa rotan. Assalamualaikum, astagfirullahaladzim. Kalau orang istighfar gebuk pokoknya mah. Udah pelenduang, pelendeng. Ini begini-begini mantan ini. Mantan keamanan santri. Jadi tahu saya kalau lagi udah bawa rotan, udah pelendung di jagoan itu udah ada santri yang kagak baca istighfar, cepret. Nah, itu pendidikan. Nggak apa-apa, supaya dia biasa zikir jahar. Di masyarakat mah tidak semua orang ngerti itu ilmu zikir. Maka si imam, kata NU, kudu menjaharkan zikirnya. Supaya apa? Yang lain ngikutin. Yang tadinya orang bisa, karena setiap hari bisa. Nah, setiap hari coba. Astagfirullah, lah pasti bisa itu Pak. Karena dia sholat tiap hari, tuh bisa alhamdulillah. Sebab di daerah yang mohon maaf yang bukan NU itu kan pada diem-diem aja. Ada orang tua dari Cibitung Pak. Saya tahu zikir habis sholat itu setelah pindah ke Cibitung katanya. Selama saya hidup di kampung saya tuh nggak ada yang namanya zikir habis sholat itu. Begitu saya merantau ke Cibitung, orang Cibitung kok habis sholat pada zikir ya? Dia ikutin. Terus bisa. Lah selama ini habis sholat assalamualaikum pergi, udah selesai sholat. Sah nggak sholatnya? Sah sholat mah. Ternyata ada amalan yang luar biasa, amalan sunnah sehabis sholat namanya zikir setelah sholat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan kita semua termasuk az-zakirin wa zakirat, orang yang Allah cap sebagai ahli zikir, baik laki-laki atau perempuan. Yang zakirin wa zakirat tersebut Allah sudah jamin tempatnya di surganya Allah, insya Allah, amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagili jalal wajhikal karim wali ajimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tuballiguna biha hijja baitikal haram wa ziyarata qabri nabikal karim alaihi abdulus salatu wa taslim bil afwi wa lutfi wa salamati wa bulugul maram wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma inna nas'aluka an tashhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahadu as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ya Allah ya Ghani ya Mugni aghnina ginan la khaufu ba'du faqran wahdina fa inna da'dalun wa alimna fa inna zahilun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.